Lalu kita akan memulai dengan surat Al-Hasyr. Allah berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim." Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka seluruh alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertasbih kepada Allah karena Allah adalah zat yang maha kuasa. Semua ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertasbih kepada Allah bilisanil maqali awil hal. Bertasbih dengan tutur ucapan mereka. Wali qawlihi ta'ala sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Mereka baca ketika dalam keadaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Begitu juga mereka membaca tasbih fi qaulihi ta'ala fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Mereka membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ketika dalam keadaan ruku. Dan mereka bertasbih pula dengan lisanul maqal, dengan lisanul hal. Karena semua alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki keteraturan dan memiliki keserasian. Hal tersebut itu sama dengan bertasbih bilisanul hal. Hendak mengagungkan kepada Allah. وتقدم مثله بالحرف مع التفسير في أول سورة الحديث. Dan penjelasan tersebut sudah dijelaskan secara terperinci pada bagian pertama surat Al-Hadid. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Maka yang dimaksudkan siapa yang diusir oleh Nabi dari Madinah atau dari Jazirah Arab. Mereka yang diusir adalah orang-orang Yahudi dari suku Bani Nadir. Bittifaqil mufassirin. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir bahwa ahlul kitab yang merusak janji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah Banu Nadir. Lalu mereka diberi sanksi, mereka diusir dari Madinah. Waqtalafu fi ma'na awal al-hasyr. Kemudian mereka berbeda pendapat arti bagian pertama dari surat Al-Hasyr. Mereka ini diusir dari Madinah atau mereka ini diusir dari Jaziratul Arab. Qala Ar-Razi, ذهب ابن عباس والأكثرون إلى أن معنى أول الحشر أن أهل الكتاب أخرجوا من جزيرة العرب للمرة الأولى. Menurut pendapat Ar-Razi, sesuai dengan keterangan Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir, bahwa yang dimaksudkan
orang kafir dari ahlul kitab yang pertama mereka itu diusir dari Jaziratul Arab adalah Banu Nadhir. Wa kanu min qablu fi izzatin wa man'atin. Sedangkan Banu Nadhir sebelum merusak perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini memiliki kekuatan serta memiliki kedudukan yang mulia. Akan tetapi setelah mereka merusak perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka ketika itu dikeluarkan dari kota Madinah atau dikeluarkan dari Jaziratul Arab. Alasannya, pada saat perang Uhud orang-orang Islam itu kalah, lalu mereka ini berkhianat. Mereka akan menghancurkan Islam dari dalam. Oleh sebab itu akhirnya mereka ini diberi sanksi keras oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dipaksa keluar dari Madinah dan tidak boleh membawa harta benda mereka sesuai dengan keinginan mereka. 3 orang hanya dibatasi membawa barangnya dengan seekor onta. وليس هذا ببعيد لأن الحشر الثاني كان على يد الخليفة الثاني. Dan ini juga tidak bertentangan bahwa untuk yang kedua kalinya mereka itu diusir di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sehingga Jaziratul Arab dibersihkan dari ahlul kitab. Tidak dibenarkan mereka berdomisili di Jazirah Arab. Itu pendapat. Wal ma'na anna Allah subhanahu ajla Bani Nadhir min diyarihim bi'aidil muslimin. Arti dari ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengusir atau mengeluarkan Bani Nadhir yang salah satu dari suku orang-orang Yahudi min diyarihim bi'aidil muslimin. Mereka dipaksa keluar oleh orang-orang Islam dari kota Madinah atau dari Jaziratul Arab. Wa kana hadza awwal jala'in lil yahud 'anil Jaziratil Arabiyah. Maka ini merupakan pengusiran atau mereka dipaksa keluar karena mereka berkhianat, sehingga orang-orang Yahudi tidak diperkenankan berdomisili di Jaziratul Arab. Amma sababul mujibu fa huwa ghadaruhum wa khiyanatuhum wa naqluhum ahdal aman alladhi qada'uhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala anfusihim. Apa yang menyebabkan mereka itu diusir, dipaksa keluar untuk meninggalkan Madinah atau meninggalkan Jaziratul Arab karena mereka berkhianat. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan nota kesepakatan, nota perjanjian, lalu nota kesepakatan itu dirusak. Ketika Rasul dan orang-orang yang beriman dalam keadaan sulit. Nota kesepakatan itu dibuat ketika dalam kondisi keadaan aman. Jadi mereka
ikut kepada hukum pemerintahan Madinah. Pemerintahan Madinah memperlakukan mereka sama seperti orang-orang yang beriman. Dan tetapi setelah perang Uhud, orang-orang yang beriman ketika itu kalah. Lalu Bani Nadir merusak nota kesepakatan. Dan ini amat merugikan dan amat membahayakan. Setelah itu mereka dipaksa keluar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Madinah atau meninggalkan Jaziratul Arab. Wa tas'al, limadha aqabahum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ala khiyanatihim bil jala' wa musadaratil amwalil manqulati wa ghairil manqulati ma'anna al-uqubata ala anwa'in. Anda bertanya, mengapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sanksi kepada para pengkhianat, kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, agar supaya mereka keluar dari Madinah, agar supaya mereka keluar dari Jaziratul Arab, dan mereka dibatasi untuk membawa harta-harta mereka. Maksud dari pembatasan tersebut, maka tidak boleh serta-merta mereka mengambil atau mengangkat atau membersihkan hartanya. Akan tetapi dibatasi, setiap dari 3 orang boleh membawa hartanya itu hanya dimuat oleh 1 onta. Ma'annal uqubata ala anwa'. Padahal memberikan sanksi itu boleh dengan cara-cara yang lain. Al-jawab, laqad akhadhahum bi syari'atihim allati biha yadinuna. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka ini dengan syariat yang diamalkan oleh mereka. Karena menurut syariat mereka, bagi para pengkhianat itu diusir. Dan tidak boleh serta-merta membawa seluruh hartanya. Faqad nassat Tauratuhum ala innal madinata allati tuftahu laka wa kullu sya'bil mawjudi fiha laka lit-tashhiri wa yu'badu laka. Dan di dalam kitab Taurat mereka dijelaskan, apabila suatu kota itu ditaklukkan kepadamu, hai orang Yahudi, maka seluruh manusia yang ada di dalam kota itu milikmu. Semua yang ada berupa harta yang bisa diangkat dan yang tidak bisa diangkat itu milikmu. Serta mereka menjadi budak sahayamu. Wa illam tusalimka bal amilat ma'aka harban fahasirha. Apabila penduduk kota itu tidak menyerah, maka kamu harus mengepung. Dan terjadilah suatu peperangan karena ada upaya. Mereka tidak menyerah. Lalu kamu melakukan upaya pengepungan. Wa idza jaraha ar-rabbu ilahuka ila yadika wadrib jami'a dzukuriha bihaddis sayf. Apabila Tuhanmu berkenan untuk menaklukkan kota itu ke tanganmu, maka jangan segan-segan semua laki-laki yang ada di kota itu supaya engkau bunuh dengan pedangmu yang tajam. Wa man nisa'u wal atfal wal bahaimu wa kullun ma fil madinati
fahiyalaka ghanimatan taghnimuha li nafsik. Adapun kaum wanita dan anak-anak serta binatang ternak dan segala sesuatu yang ada di Madinah, harta yang bisa diangkat, yang bisa dipindah, atau yang tidak bisa diangkat, tidak bisa dipindah, itu sebagai pampasan untukmu. Jadi itu merupakan hakmu. Karena kamu menang dalam peperangan. Keterangan tersebut sesuai dengan Al-Ishah 20 bab At-Tasmiyah. Walaysa man syakka anna man dana bidinin minal adyan aw mabda'in minal mabadi'i fa'alaihi an yaltazima bi jami'i ahkam. Maka tentunya tidak ada yang meragukan bagi orang yang percaya dengan suatu agama, maka orang tersebut harus konsekuen, harus konsisten dengan hukum-hukum yang berlaku di dalam agama itu. Maka mereka diperlakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kitab mereka, sesuai dengan hukum-hukum yang diyakini oleh mereka. Ketika mereka berkhianat, maka mereka harus diusir, dipaksa keluar. Dan mereka tidak boleh serta-merta membawa seluruh hartanya. 3 orang dari mereka boleh membawa harta yang cukup diangkat oleh 1 ekor onta. Wa yajriha ala nafsihi qabla an yajriha ala ghairihi. Maka hukum itu berlaku kepada orang-orang yang percaya dengan agama tersebut sebelum diperlakukan kepada yang lain. Wa ala hadza wa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana raufan rahiman bi Bani Nadhir li'annahu lam yaqtul adh-dhukura wa yusabbin nisa'a wal atfala kama nassat syari'atuhum wa tauratuhum. Maka sesuai dengan dasar tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau toleransi. Beliau itu dikenal rauf, belas kasih rahim. Kasih sayang. Artinya beliau memberikan dispensasi kepada Bani Nadhir. Kaum laki-laki mereka tidak dibunuh. Kaum wanita mereka dan anak-anak mereka tidak dijadikan tawanan. Padahal kalau menurut syariat mereka, laki-laki itu ketika melawan dan setelah ditaklukkan harus dibunuh. Begitu juga wanita dan anak-anak kecil dijadikan tawanan. Semua harta mereka dijadikan pampasan. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki toleransi, raufur rahim, memiliki belas kasih dan sayang. Laki-laki mereka tidak dibunuh, wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka tidak dijadikan tawanan. Begitu juga harta benda mereka tidak semuanya dijadikan pampasan. Mereka boleh membawa harta-hartanya 3 orang. Boleh diangkat dengan 1 ekor onta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.